ya. Hari ini kami belajar masih suara kreativitas. Nah, sekarang masih tergabung di Go Green Kreatif nih ya, Ibu Dita dan Ibu Tara nih. Ngomong tadi, kayak lagi off air kayak rame banget ya tadi ya ngomongin sesuatu nih. Mungkin dibahas di di on air juga. Soal tadi off airnya udah ngomongin rame. Tadi ngomong ke bahasa apa sih Bu? Iya, nggak ada yang nggak ramenya kalau sama dia sih. Iya, jadi intinya sih kalau mau bicara idealis, kita ingin memberikan informasi kepada seluruh wanita dari muda sampai pun dewasa bahwa banyak sekali ruang pekerjaan, ruang kegiatan yang bisa kita isi di zaman ini gitu ya. Jadi tidak perlu diam saja, tapi banyak yang kita mesti kerjakan. Tapi pada saat kita mengerjakan itu pasti kita perlu modal. Modal apa saja sih sebenarnya gitu ya yang harus dimiliki oleh para perempuan di Kalimantan Selatan untuk bisa berkiprah maju lebih daripada saat ini. Yang pertama itu tentunya ada modal skill ya, modal dasar. Dan kita tadi bicara sangat ramai sekali tentang penguasaan bahasa asing. Practice your English gitu ya. Jadi Tara tadi bercerita bahwa memang bahasa itu adalah pintu ya, walaupun bukan satu-satunya. Bagaimana Tara, silakan. Modal dasar nih di penguasaan bahasa asing. Ya, silakan. Yang jelas ya, kalau teman-teman misalnya kalau mau butuh memperluas wawasan, memperluas field lo mau kerjanya bukan cuma di Indonesia ya, pertama bahasa gitu. Bahasa itu pintu. Kau nggak bisa kemana-mana kalau pintunya nggak kebuka. Oke. Even itu basic dan sederhana pun, tapi lo butuh gitu, lo butuh itu gitu untuk membuka itu jalan lo. Even itu dengan terlatih dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah teman-teman ya kudu ngerti bahasa asing. Kalau Indonesia, kalau internasional ya Inggris lah ya, sedangkan banget gitu. Dan di zaman sekarang itu kalau belajar bahasa Inggris tuh enak banget, karena kayak zaman kita ya bahasanya masih yang tebel banget kamusnya, ya tebel banget. Ya yang kudu sampai keriting harus dibuka kalau mau ke translate gitu kan. Beda satu huruf aja beda arti. Gitu. Kalau sekarang kan tinggal HP lo ngetik apa gitu. Itu satu kalau ini. Terus kemudian Translate-nya banyak banget. Terus kamu mau belajar di internet juga, aplikasinya udah luar biasa. Kamu nggak harus kursus khusus kemana-mana. Yang penting lo semangatin spirit, lo punya spirit gitu, semangat kita yang nggak gampang menyerah, itu yang jelas belajar itu. Jadi, dan belajar bahasa tuh asik gitu ya. Jadi maksudnya gini, asiknya itu gini, pada saat kita ketemu dengan komunitas apapun, kita siap gitu. Iya. Jadi kita jadi banyak tahu, kita jadi pengalaman kita kaya banget ngobrol dengan berbagai hal-hal baru, kosakata baru ya, yang beda dengan bahasa Indonesia. Nanti juga kita punya kepercayaan diri, PD-nya nambah, gitu kan, bener kan pasti. Dan lebih dari itu ada temen bahkan yang dia berencana untuk sengaja mondok 3 bulan di Pare ya, untuk full belajar bahasa Inggris aja. Jadi dia memang ingin membiasakan diri. Ada juga temen yang dia itu kebetulan ada kegiatan di Korea. Dia hanya dalam waktu 2 bulan bisa cas-cis gitu ya, bisa cas-cis. Dulu kan yang penting kan percakapan nih, Inggris percakapan. Kalau misalnya TOEFL kan mungkin untuk ini akademis academic sections ya. Iya, jadi salah satu pintu masuknya itu adalah penguasaan bahasa asing. Oke. Terus nanti teman-teman akan harus menentukan feel-nya apa. Feel-nya apa? Teman-teman kalau misalnya butuhnya adalah terkait dengan misalnya kayak Kak Lita misalnya fokus di isu lingkungan dan lain sebagainya, kita paham isu lingkungan itu seperti apa. Kita ngerti bagaimana siklus, bagaimana iklim dan lain sebagainya. Kalau lo mau misalnya jadi entrepreneur mau usaha gitu ya, ekspor impor ya tetap bahasa sih, tapi kita paham skill bisnisnya apa gitu. Jadi lo skill, lo bahasa, ya udah lo udah. Iya, soalnya saya hari ini bicara dengan birokrat entrepreneur. Apalagi tuh ya. Ya birokrat ya juga entrepreneur gitu kan. Karena itu tadi, karena sudah punya pintu ya, yang bisa keluar masuk
Jadi Gitu dari Emon. jadi pintunya udah terbuka sehingga bisa keluar masuk di jalur manapun gitu. Iya, iya. Biasanya ada chatbox, ada nggak yang Ada nih Bu. Nah, ada kan? Ini dari Riana, aku dari WhatsApp kita, katanya mau bertanya. Tadi kan berkaitan dengan konferensi lingkungan. Oh, Pasti iya. ada ilmu yang didapatkan dan selama datang di Indonesia, adakah mungkin ilmu yang diterapkan dari Ibu Tara sendiri? Pada saat Tara ikut kegiatan konferensi di luar negeri, Contohnya ada ilmu yang diterapkan di sana itu dalam bentuk apa? Pas sudah pulang gitu ya. Misalnya dalam bentuk apa? Apakah ada kegiatan lanjutan atau apa gitu? Kalau konferensi kita, kalau terkait konferensi karena itu akademikly ya pasti kita akan terkait dengan jurnal, lalu pengembangan kapasitas, keilmuannya. Nah, kalau misalnya yang agak real practice itu biasanya kalau di exchange program, misalnya ketika aku di Australia gitu ya. Jadi setelah pulang kita harus punya program pengembangan di daerah masing-masing gitu. Jadi untuk multikulturalism itu kan karena aku waktu itu apply-nya pakai karena aku di pengembangan perempuan gitu ya. Tapi terkait multikulturalism ya kita di desa kemudian mengembangkan misalnya kegiatan-kegiatan ibu-ibu yang kemudian bisa menghubungkan antara misalnya ibu-ibu yang beragama muslim dengan ibu-ibu yang beragama non-muslim dalam bentuk misalnya pelatihan menjahit dan lain sebagainya. Ya, jadi kayak economic section itu jadi jembatan kita untuk menghubungkan teman-teman yang berbeda. Nah itu penting karena ini ya kita kan berwarna nih. Istilahnya Tara berbagai iman. Kan? Tapi di sini diwadahi dengan itu tadi keserasian dan bagaimana semuanya ini bisa dijalankan secara berdampingan. Bukan cuma berdampingan dengan COVID ya. Sekarang kalau orang ngomong berdampingan tuh berdampingan dengan COVID-19 gitu. Nah, sekarang bagaimana agar suasana keagamaan di Kalimantan Selatan ini yang berbeda iman ini dengan kita bisa selaras, bisa harmoni gitu ya. Seperti tadi misalnya dengan kelas menjahit gitu ya. Bener bagus itu. Ibu-ibu kan memang passionnya di situ. Karena rumah tangga itu pasti ada ini nih, ada kegiatan rumah tangga yang mendukung menjahit, menanam ada tanaman-tanaman hias dan lain sebagainya. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan sederhana ini kita buat dalam paket yang itu tadi beragam dan melibatkan berbagai komunitas, bagus banget ya. Berarti kita jangan misalnya gini, oh ini komunitas muslimat saja gitu ya. Jadi beragam nih ya, multi region. Jadi multicultural, multi region. Ya, oke. Itu bagus banget ya Tara. Dan ini bisa jadi contoh juga. Jadi ada tuh Rapi aplikasinya, diaplikasikan, apa yang diterima itu diaplikasikan dalam lingkungan sekitar. Ada lagi nggak? Ini berkaitan dengan tadi ngomongin soal bahasa nih, baru masuk nih Bu. Ya, seketika mana tadi? Ini dari Rido katanya, Bu, umur saya sudah hampir 25 tapi kalau boleh jujur bahasa Inggris saya masih kurang bagus. Apakah masih ada kesempatan mungkin belajar bahasa Inggris untuk pergi ke luar negeri sih gitu aja sih oke, sip. Gimana? Rido, kamu tuh masih bagusan kamu ketimbang saya. Kamu tahu nggak? Pertama, saya belajar bahasa Inggris itu umur 30. Umur 30, anak saya udah 1. Ketika SMP, SMA, saya ditanya pasien sama presenter nggak ngerti gitu. Nggak ngerti sama sekali. Jadi nggak kebayang gue sekarang bisa kemana-mana dengan berbahasa Inggris dan nulis. Itu nggak kebayang banget loh. Jadi umur itu angka. Itu cuma soal angka gitu. Umur cuma soal angka. Karena kapasitas lo tidak ditentukan oleh umur lo. Kapasitas lo itu ditentukan dengan semangat lo dan kegigihan kita untuk meraih apa yang kita mau gitu. Orang gini ya, kamu jangan melihat orang cuma dari suksesnya doang kali tak. Kita harus sering melihat bahwa orang itu harus tinggi. Kita juga harus melihat orang itu jatuhnya seperti apa gitu. Jangan ngelihat orang-orang itu ya. Kamu kalau ngelihat orang keluar negeri dapat beasiswa, jalan-jalan, itu cuma itunya doang.
masukin berapa ratus gitu lah kan. Berapa kali dia nangis di bawah karena ditolak gitu. Itu berapa kali itu lo tanya gitu. Iya. Jadi itu jangan lihat suksesnya, lihat jatuhnya ya. Iya, juga itu lihat pada saat dia jatuh bangunnya. Iya. Jadi kalau misalnya lo berpikir bahwa dunia lo kecil, bahwa kamu nggak bisa ngapa-ngapain, orang-orang yang sukses di sana itu juga pernah ngelewatin fase kayak kamu gitu. Betul sekali. Jadi ada istilah, saya senang di antara teman-teman alumni itu alumni Australia gitu, sering ngobrol. Kita bukan cuma harus merayakan kesuksesan, sukses dapat S3, sukses dapat scholarship, sukses dapat project. Sesekali kita harus merayakan kegagalan. Karena orang harus belajar untuk menerima kegagalan sebagai sesuatu yang biasa, sama ketika kita menerima kesuksesan gitu. Betul sekali. Kalau tadi Tara bilang katanya umur cuma soal angka, saya akan menegaskan sekali lagi bahwa hebat cuma soal label. Bener gak sih? Iya. Hebat itu orang biasanya terkagum-kagum dengan kata-kata hebat. Iya. Sebenarnya di balik hebat itu ada tangga-tangga ya. Iya. Gak cuma hebat itu kan cuma sekedar tujuan. Ada tangga-tangganya nih gitu. Jadi hebat itu cuma soal label, dan siapapun bisa hebat apabila dia menghebatkan diri dengan cara berjuang. Kemudian juga dia lihat kiri kanan, oh ternyata bisa ya, dia berhasil, oh ternyata ini berhasilnya dengan cara ini. Jadi gini loh Kalita, kita kalau lagi ngumpul ngobrol ya, ada teman misalnya dia PhD di Australia, lalu satunya lagi di luar, terus ada lagi ngurusin projectnya HIVOS gitu ya, punya Belanda. Kita kalau lagi ngobrol, kita nggak ngobrol lo dapat apa enggak, ini aplikasi gue yang ke-100 sudah nggak diterima, itu gitu. Iya, gue udah sampai akhir tahun dia lulusan chevening Inggris, chevening dapat beasiswa dia baru pulang chevening. Gue sampai November ini sudah 46 aplikasi, dan gue cuma dua yang 46 aplikasi yang gue kirim untuk pekerjaan, cuma 2 gue direspon, dan sisanya gue nggak dapet sama sekali. Kita ngomong gitu Kak, 46 loh Kak, satu aplikasi itu nggak mudah gitu. Berjilid-jilid, kita harus parafrasenya seperti apa kan, bikin aplikasi itu nggak, itu wasting time banget gitu, full of energy. Wasting time banget gitu. Satu 46 gitu, lo bayangin gitu teman-teman yang begadang harus ke Starbucks berapa kali, guling-guling. Ini udah bicara mengenai quality ya, kualitas mental, kualitas untuk survive gitu ya. Iya, betul. Jadi mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan tenaga dalam. Iya, benar. Iya. Nah, benar itu. Sampai waktu itu saya ketemu dengan seorang ibu namanya Bu Maria, dia kan alumni dari Australia. Begitu kami tanya, dia tuh sangat santai gitu, membawakan diri. Dia bilang, saya ini PhD katanya gitu ya. Pizza Hut delivery gitu. Jadi mereka tuh menyampaikan sesuatu tuh tidak membuat kita jadi ini gitu, biasa aja menurut mereka, karena menurut mereka kunci daripada keberhasilan itu adalah sebanyak manfaat yang diberikan dari ilmu yang kita punya. Itu aja sih. Beda kalau misalnya orang menganggap bahwa keberhasilan itu adalah apa yang dia dapat. Nah, sekarang kita rubah paradigmanya. Keberhasilan itu adalah sebanyak mungkin apa yang kita bisa lakukan. Itu sangat inspiratif apabila kita memang memiliki pemikiran yang sama. Karena Tara pernah bilang kan, orang-orang yang berada di medan magnet yang sama, dia akan ketemu gitu. Gimana? Itu menarik banget deh. Iya, aku selalu percaya Kak bahwa kalau punya spirit, punya semangat sesuatu, spirit di hati, di pikiran lo gitu kan, meraih sesuatu, bekerja dan lain sebagainya, itu kayak magnet yang akan mendekatkan kamu dengan orang-orang dengan spirit yang sama gitu ya. Dan selalu saya percaya bahwa universe ini bekerja seperti itu gitu. Iya. Universe bekerja seperti itu. Jadi lo mau kemana pun gitu, kalau lo niat baik, lo akan diketemukan dengan orang-orang baik. Kalau lo jahat sudah ini,
berbicara begitu ya, tapi dengan alam ini. itu bekerja seperti itu. Iya, jadi pada saat kita memang ya kita ingin yang ini lah, yang benar aja. Oke, Kita iya. ingin menyampaikan hal yang baik aja. Iya, Silahkan ada fitnah dan apapun, karena Iya. itu pasti akan ada Iya, ya. iya. Tapi tetap kita berada di putaran yang itu, putaran yang benar. Nanti kita ketemu dengan orang-orang yang benar juga gitu ya. Oh iya betul. Itu kayak Jadi proses yang membawa kita ke sana. Membawa kita ketemu. Iya. Nah, jadi itu ada hal sedih nggak yang bisa dibilang kita berada di titik nadir sehingga pada saat itu kita mulai bangkit gitu. Kadang kan orang ada satu titik di mana dia merasa saya tuh harus bangkit gitu. Saya tidak layak ada di titik ini gitu. Ada nggak? Pernah nggak? sering banget itu langganan sama gue. Langganan. Oh, gitu ya? Pernah. Berapa episode? Pokoknya setiap sesi itu pasti ketemu itu Iya, kan. iya. Pasti ketemu, kita akan ketemu itu. Aku pernah misalnya scholarship in New Zealand. Aku pernah di New Zealand itu aku udah administrasi udah selesai, terus kemudian udah dipanggil ke kedutaan, terus kemudian sampai aku udah tes IELTS juga waktu itu, IELTS juga sampai di British waktu itu, sampai aku udah sampai apply, sampai aplikasi gitu. Tiba-tiba down aku karena karena tiba-tiba IELTS speaking tuh nggak dapet, itu udah cuma kecil Mbak, ini banget lah, karena ketemu salah satu ininya nggak dapet waktu itu, gagal semuanya gitu. Bayangin gue udah dipanggil filos gitu, filos di sana gitu kan, udah ngobrol sama profesor di situ gitu, tiba-tiba nggak jadi gitu. Lo udah kayak di PHP mantan gitu, habis-habisan gitu lah. Udah Kebayang banget sih rasanya. Iya ya, berbulan-bulan happy loh, itu udah tiba-tiba diputusin sepihak gitu lah Kak. Udah mau nangis dunia runtuh itu satu hal udah kecil ya. banget. Jadi rekan-rekan bisa, sahabat kreatif bisa mendengar ya bahwa sesuatu yang kita anggap sebagai dunia itu akan runtuh, itu pasti akan kita alami. Iya, gitu. iya. Jadi jangan ada titik nadir di mana di mana kita merasa bukan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, tapi jangan berarti kita berhenti. Kita terus justru akan memacu semangat kita untuk maju ya. Lo percaya deh, semakin sukses orang, dia akan semakin sering ketemu kegagalan. Termenung saya. Kegagalan. Jadi lo pasti hitung kegagalan dia pasti lebih gede dari dia lebih besar daripada kegagalan yang pernah lo alami. Lo tanya deh. Jadi pada saat orang itu sukses, banyak sekali rintangan yang sudah dia jalani ya. Sebuah respon dan juga sebuah kayak semacam sebuah anti klimaks atau apa ya. Jadi inner beauty seorang perempuan itu adalah dari ketegaran dia. Oh gitu. Lo gak perlu skincare ya? Skincare plus rekening care. Jadi inner beauty seorang perempuan itu di zaman ini ya, mungkin di zaman dulu adalah dari segi feminisnya dia, bagaimana dia menguasai budaya, tari-tarian dan lain sebagainya. Tapi di zaman ini, zaman yang semakin berat ini, inner beauty-nya wanita itu adalah pada ketegaran dia. Karena kita itu pasti menghadapi problem yang berwarna. Nggak cuma warna hijau, kuning, biru, tapi multiple color. Jadi bagaimana kita ini dengan kekurangan kita, dengan apa adanya kita bisa bangkit dan punya inner beauty. Inner beauty-nya itu di ketegaran kita, kokoh gitu. Jadi kita bisa kokoh. Tapi seperti yang Tara bilang tadi, kokoh itu nggak dibentuk sendiri kan? Iya. Nggak dibentuk sendiri, dari proses gagal, pernah nangis, panjang, prosesnya itu panjang. Dan satu lagi sebenarnya kalau berbicara mengenai support kasih sayang ya dari keluarga, ada teman kita Meli ya, Meli pernah bilang katanya, Meli pernah bilang ada kita punya teman namanya Meli, dia pernah bilang pada saat saya berada di titik tersulit hidup saya,
Tuhan seperti memberikan ilham pada saya, tetaplah bergerak, tetaplah maju, karena masih ada, coba kamu lihat, kasih sayang keluarga yang perhatian pada kamu gitu. Jadi pada saat kita itu juga, kalau di Indonesia kan begitu ya, masih ada ikatan keluarga yang kuat, sehingga kasih sayang keluarga itu juga mendorong semangat jadi kita pondasi juga, ya, Bu? pondasi juga. Jadi jangan, kita kan kebanyakan mengeluh ya, ada yang kurang gitu, ada yang kurang. Nah sekarang katanya kita harus berpikir seperti itu, ada sesuatu yang harus kita sampaikan bahwa kita tidak boleh begitu. Karena saya udah dikasih kode. Kodenya biar nervous. Selalu bikin nervous. Closing statement deh. Tara, closing statement, pesan ya. singkat atas kepada generasi muda kita, bagaimana harus menghadapi 2021 ke depan. Harus apa? Pesannya? Apa ya? Yang jelas adalah bahwa jangan takut gagal. Oke, jangan takut gagal. Apalagi? Dan kamu akan menjadi apa yang kamu impikan dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Kamu whatever kamu adalah kamu di masa depan, apa yang kamu lakukan saat ini. Iya, jangan takut melangkah ya. Oke, dan closing statement dari saya adalah, saya ulang lagi ya. Kita harus punya rencana sendiri. Atau seumur hidup kita menjadi bagian dari rencana orang lain. Jadi kita harus punya rencana sendiri, harus berani merencanakan sendiri, tapi jangan lupa bahwa kita selalu tetap dengan keimanan kita, berdoa, dan tetap juga ini nih, sinergi lingkungan dengan keluarga, dengan sahabat dan lain-lain, agar kita itu, ini penting nih, tidak maju sendiri. Dia berdua bersama. Iya, tidak hebat sendiri, tapi juga menghebatkan orang lain gitu. Kalau cuma maju sendiri, hebat sendiri, nonsen. Nggak bermanfaat. Jadi kita maju dan hebat itu dengan menghebatkan orang lain. Tara, terima kasih sekali telah menutup Go Green Kreatif di 31 Desember dengan sangat indah. Mudah-mudahan indah masa depan kita. Indah 2021. Mas Raffi, terima kasih. Terima kasih Bu Lita, Ibu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat kreatif nih, sudah hampir habis, dan waktunya aku pamit nih. Thank you so much for listening at 95.2 FM for the last 5 hours.